Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Mirsyana Darniyati Murni, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas B semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku ketiga yang berjudul Paradox of Segregation dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang paradoks segregasi. Buku ini menguraikan pemahaman tentang segregasi dalam kaitannya dengan organisasi masyarakat yang lebih luas dan menyerukan pembahasan baru-baru ini pada peran negara pasar. Pemisahan adalah proses multiskala yang didorong oleh berbagai macam mekanisme sistemik dan faktor kontekstual, warisan dan transformasinya, dan bukan oleh kekuasaan global yang tak terhindar. Perilaku individu atau logika pasar murni. Saya berpendapat bahwa cara masyarakat diatur dan berproduksi, mengubah dan mendistribusikan sumber daya, memainkan peran kunci dalam sosial pembagian ruang. Segregasi dengan demikian merupakan produk melekat dan harus dipahami dalam hubungan dengan masyarakat luas. Inti dari ini proses adalah bagaimana lembaga sosial, negara pasar, negara dan nirlaba sektor yang menopang masyarakat sipil terjalin dalam penyebaran sumber daya dan layanan atau kesejahteraan. Proses adalah bagaimana lembaga sosial fokus penelitian ini tidak melulu pada pola hunian etnis segregasi. Ini terutama berkait dengan mekanisme, proses dan perubahan yang mendorongnya pola dan bentuk diferensiasi sosial etnis. Yang terpenting ada upaya di sini untuk membedakan, membongkar dimensi spasial dan sosial pemisahan. Buku ini bertujuan untuk mengarahkan debat segregasi yang penting, produksi ketimpangan perkotaan. Ini adalah penyimpangan radikal dari pengertian reduktif tentang segregasi yang meresap dan mendominasi teori dan kebijakan arus utama pembentukan. Etnosentrisme bisa dibilang merupakan masalah dalam studi segregasi. Buku ini untuk mengkaji bagaimana segregasi pemukiman atau etnis diproduksi dalam masyarakat lintas dimensi dan skala melalui kontekstual divergence perspektif, suatu pendekatan komparatif yang menjabati konteks perspektif dan divergensi komparatif perspektif. Saya menyusul untuk mengeksplorasi keragaman pola hunian etnis yang ditemui di kota-kota, diperiksa dalam kaitannya dengan rezim kesejahteraan, sistem perumahan, imigrasi gelombang dan pembagian kerja, dan struktur sosial spasial kota dan perubahannya. Umumnya, ketimpangan sosial mengacu pada posisi sosial yang dibedakan kategori orang atau kelompok yang ditentukan atau berdasarkan pendapatan, kekayaan, kelas, ras, etnis, usia, atau jenis kelamin di antara kategori lainnya. Dalam skala yang lebih besar, masyarakat terkait dengan akses ke barang-barang sosial seperti pasar, tenaga kerja, dan sumber pendapatan lain, sistem pendidikan dan kesehatan, serta bentuk politik, representasi, dan partisipasi. Dalam buku ini, sosial ketimpangan mengacu secara luas untuk stratifikasi sosial kelompok ekonomi terkait dengan pendapatan kelas atau kategori pekerjaan menurut sumber yang digunakan. Materi yang berikutnya pemisahan teori dari Eropa dengan sumber daya dan karakteristik yang berbeda. Proses inovasi dan suksesi melibatkan reaksi berantai dengan setiap imigran sebelumnya. Gelombang bergerak keluar dan digantikan oleh yang lebih baru, lebih miskin imigran. Akhirnya pola segregasi mozaik dunia sosial dipandang sebagai keseimbangan alam. Itu merupakan konsekuensi dari berbagai proses inovasi domestik dan suksesi. Di belakangnya ada gagasan kantong imigran sebagai tahap transisi jalan menuju penerima dan integrasi akhirnya di Amerika yang lebih besar masyarakat.
Meskipun gagasan segregasi organik ini banyak dikritik dekade berikutnya, penafsiran yang berhasil tetap erat terkait dengan realita binomial dari populasi hitam putih yang terpisah dengan jelas. Ditangkap dalam gambar ghetto itu dengan melibatkan konsentrasi spasial dengan masalah sosial, dianggap berasal konotatif negatif dan melibatkan konsentrasi dan ambigu untuk segregasi, meskipun istilah tersebut menjadi netral menurut definisi. Sampai saat ini adalah teori umum kanvas ical yang dianyam oleh para sarjana dari Amerika Serikat dan tempat lain, upaya penjelasan mereka sendiri. Setelah 1980-an, kerangka interpretatif Amerika Utara berkemuka karya didasarkan pada perdebatan tentang pilihan dan kendala rumah memegang dan individu. Gagasan tentang segregasi berubah itu tidak lagi dianggap sebagai fenomena organik, tetapi hasil dari kondisi rumah tangga yang merespon individu dan ras perilaku atau pilihan, dan pasar perumahan dan sumber daya rumah tangga atau kendala. Namun kebaruannya berasal dari pemikiran yang mapan yang memanfaatkan barisan dari neo-Weberian next dan perilaku dengan mencakup perspektif yang saling melengkapi dan diformalkan keyakinan konvensional Amerika Utara dengan mengkaitkan konsep segregation dengan individualisme dan liberalisme ekonomi. Konsentrasi spasial dipandang sebagai masalah yang pada akhirnya harus dicapai solusinya melalui tindakan individu dan pasar dengan memperkenalkan peran model di lingkaran dan mengubah perilaku individu dan berkonsentrasi dan menyebabkan kelompok-kelompok terpisah. Materi yang berikutnya tentang mengumumkan rezim kesejahteraan dan sistem perumahan. Bab ini telah mengeksplorasi salah satu dari banyak cara yang digunakan untuk kesejahteraan rezim mempengaruhi pola segregasi. Dalam perbandingan Eropa, kerangka kerja studi tentang 4 pola dasar kesejahteraan sistem perumahan telah menunjukkan bagaimana: yang pertama, komposisi dan keseimbangan antara tenorial perumahan atau rezim kesatuan atau dualis, dan kedua, bentuk produksi perumahan dan promosi atau pasokan tanah industri konstitusi rezim keuntungan. Sangat penting untuk skala sifat dan diferensiasi sosial spasial dari konteks perkotaan dan akibatnya tingkat etnis dan sosial spasi pemisahan kelompok etnis yang paling rentan. Kedua komponen rezim kesejahteraan dan sistem perumahan nasional di Eropa. Sistem perumahan bergantung satu sama lain dan pada jenis kesehatan rezim tempat mereka berasal. 3 aspek yang muncul penting karena memperkaya Eropa perdebatan tentang segregasi dan ketidaksetaraan. Yang pertama, skala produksi perumahan sangat penting dalam penjelasan keragaman derajat segregasi spasial etnis di kota-kota Eropa. Ini bukan hanya tentang sistem teritorial. Yang kedua, sistem perencanaan secara langsung mempengaruhi proses segregasi karena derajat dan kepemilikan publik mengontrol atau negosiasi pasokan lahan menentukan yang berbeda mekanisme diferensiasi sosial dan jenis penyediaan hunian. Kepemilikan publik langsung atau tidak langsung atas tanah sangat penting dalam menyediakan masyarakat yang kurang memecah belah secara sosial seperti yang ditunjukkan oleh korporatis dan sosial demokratis kasus. Yang ketiga, kasus Eropa Selatan menunjukkan pola penyebaran pemukiman yang dihasilkan dari mekanisme eksklusi. Dalam kasus ini, tingkat segregasi spasial yang rendah tercatat di antara yang paling banyak kelompok sosial dan asing yang rentan cenderung dikaitkan dengan tinggi tingkat ketimpangan sosial karena diferensi sosial
Tenurial yang memecahkan belah didorong oleh sistem penguasaan perumahan yang tidak seimbang dan dualis, didominasikan oleh pemilik pekerjaan dan produksi skala kecil atau kecil menengah. Hal sebaiknya dapat dikatakan tentang kasus sosial demokrasi. Analisis ini memperkuat argumen bahwa konsentrasi spasial dan penyebaran spasial tidak secara otomatis mewakili masing-masing dan penguasaan sosial dan integrasi sosial. Dimensi spasial dan sosial pemisahan tidak dapat dipertukarkan, berbeda dengan apa yang diasumsi dalam tatanan kota dualis. Di dalam hal ini, pengaturan kesadaran sangat penting untuk disaring proses skala makro seperti yang dikemukakan Murray dan Muster. Polarisasi sosial dan pemecahan di kota-kota terkenal, dampak yang sama tekanan ekonomi global juga dipengaruhi secara signifikan oleh lebih luas pola kesetaraan di masa lalu dan masa kini. Penekanan pada rezim kesadaran sosial ideal atalitik tipikal telah berperan dalam pembentukan komparatif menyeluruh kerangka kerja dan dalam menunjukkan bagaimana sistem perumahan dan penyediaan lahan mengatur hierarki sosial. Spasial kota secara berbeda. Fokus memperkuat pentingnya prinsip stratifikasi dan sistem demografikasi dan divisi sosial dalam sosial masyarakat perkotaan. Hubungan antara sistem persebaran kesatuan dan dekomodifikasi lahan muncul sebagai persyaratan untuk kota yang tidak terlalu terpisah dengan sosial. Sistem dualis memerlukan hubungan komodifikasi lahan yang lebih sosial masyarakat perkotaan yang terbagi. Materi yang berikutnya tentang perputaran migrasi internasional. Seperti yang dikemukakan Castells 2010 untuk studi migrasi dan Van Kempen 2002 untuk studi segregasi, sulit jika bukan tidak mungkin untuk dijelaskan pola dan proses oleh salah satu teori tunggal. 30 tahun terakhir, studi migrasi menawarkan perdebatan yang kaya yang memajukan konsep baru, model dan teori yang dapat digunakan untuk memahami kompleksitas kontemporer fenomena migrasi. Secara khusus, divergensi konseptual, perspektif, atau misalnya cara Van Serrait Transmediterania dan perdebatan tentang model imigrasi Eropa Selatan yang berkontribusi besar konseptualisasi perputaran internasional di selatan Eropa, menentang argumen konvergensi dan globalisasi wacana dan model imigrasi Pascal, dan diantisipasi kontribusi teoritis dan perspektif transformasi sosial dan konsep super keanekaragaman. Kemudian konsep dan studi migran dan sangat berpengaruh dalam memikirkan kembali imigrasi dan tanggapan kebijakan. Selanjutnya, mereka mengembangkan kerangka kerja analitis berguna berdasarkan tengah rentang teori yang dapat dimiliki aplikasi lebih besar dan studi perkotaan. Garis penilaian ini telah dilanjutkan di sini melalui taksonomi analis cara perputaran internasional Portugal, Spanyol, Italia, dan Yunani selama 5 dekade terakhir. Materi yang berikutnya konteks masyarakat dan perkotaan di Eropa Selatan. Bab ini mengulas ciri-ciri khas perkotaan para imigran dan penyisipan perumahan dalam konteks masyarakat dan perkotaan yang lebih luas. Penyebab struktural utama dan efek marginalisasi perumahan memiliki telah dironseptualisasi dan ditafsirkan ulang di Eropa Selatan. Paradoksnya, ciri kritis penyisipan etis perkotaan, tingkat rendah pemisahan spasial, pemukiman pinggiran yang tersebar, dan proses desegrasi menyembunyikan peningkatan kesulitan perumahan dan marginalisasi di antara kelompok non-barat. Bentuk-bentuk margin hunian terbesar ini analisasi berasal dari mekanisme struktural dan proses yang lebih luas diferensiasi sosial
yang berakar pada pengaturan skala makro dan sistem kesejahteraan seperti ideologi masyarakat penerimaan, itu segmentasi pasar tenaga kerja, dan di atas segalanya sistem perumahan diulas dan diproses sebagai pembagian peran sosial. Analisis mekanisme skala makro ini mengarah ke 3 poin lebih lanjut. Yang pertama, meskipun kondisi perumahan di kota-kota Eropa Selatan kritis untuk pemukiman dan masuknya imigran dan peningkatan proporsi populasi lokal, gravitasi dan kompleksitas perumahan dan masalah pemisahan telah diremehkan, dicabut haknya, dan jarang diteliti oleh akademis dan pembuatan kebijakan. Ini menyajikan tantangan khusus di kota-kota ini dan di masyarakat lain di mana pemilih penduduk telah tumbuh sering dengan advokasi kebijakan neoliberal untuk dekomodifikasi dan deregulasi sistem perumahan. Yang kedua, penekanan pada masyarakat kepemilikan rumah dan introduksi kebijakan darurat sebagai respon utama untuk sosial dan masalah imigrasi di antara mereka, tetapi mengidentifikasi proses sosial, diferensi sosial, dan marginalisasi, bahkan membatasi fokus ke perumahan atau perencanaan masalahnya bukan hanya tentang penyediaan perumahan sosial, tetapi program sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas yang menangani akar sistemik dan krisis keterjangkauan perumahan. Yang berikutnya, mozaik segregasi etnis pola. Pada pertengahan 1990-an, meskipun imigrasi merupakan fenomena baru, kota-kota di Eropa Selatan sudah menampilkan panorama yang kompleks segregasi etnis. Dekonstruksi mozaik ini telah ditunjukkan divergensi tetapi juga beberapa kesamaan dalam pola yang menawarkan permulaan titik dari mana pola pemisahan konseptual dalam proses diferensiasi dan mengungkapkan peran struktur sosial spasial kota. 3 temuan patut disoroti. Pertama, fitur umum di kota-kota ini termasuk periferial yang terbesar pemukiman kelompok etnis di seluruh wilayah metropolitan, heterogen, daerah multi etnis yang buruk, dan tidak adanya ghettoisasi. Pola-pola ini selanjutnya dikonsolidasikan dengan arus imigrasi yang signifikan dari 2000-an seperti yang dibahas di bab berikut. Yang penting, perbedaan file geografi dan tingkat konsentrasi di antara kelompok asing adalah kontradiktif sejalan dengan perbedaan tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedua, ada tipologi khas dalam sebaran geografi dan tingkat pemisahan antara kota-kota pelabuhan dan kota kontinental dengan beberapa pengecualian di Lisbon. Segregasi etnis lebih tinggi di kota-kota pelabuhan dan lokasi kelompok barat dan non-barat terpimpin di antara keduanya, pusat dan pinggiran. Ini tidak berarti orang asing kontinental kota lebih terintegrasi atau kurang terpisah secara sosial daripada di pelabuhan kota. Sebaliknya, perbedaan geografi dalam bidang sosial dan kategori menghasilkan tingkat konsentrasi yang berbeda. Yang ketiga, beberapa pola diidentifikasi di kota-kota Eropa Selatan ini tampak unik di wilayah ini karena tidak ditemukan di Eropa Utara. Kehadiran kelompok asing berpenghasilan rendah di lingkungan kaya dan tidak adanya kelompok asing berpenghasilan rendah di beberapa pekerjaan lingkungan kelas dari cincin profil pertama. Yang pertama, ketidaksesuaian sosial etnis bersarang dalam rezim perawatan kesehatan keluarga. Yang kedua, menunjukkan bahwa faktor lain yang menghalangi orang asing dan menetapi di bagian kota tertentu.
Tapi sangat penting untuk memahami lebih jauh betapa rendahnya tingkat segmen spasial terbang yang biasa terlihat di kota-kota ini, terutama di benua, dan diwujudkan melalui penyebaran pemukiman perifer antara pendapatan lama dan pendapatan baru, serta berkurangnya kehadiran etis di lingkungan kelas pekerjaan tertentu. Berhubung dengan diferensi sosial. Yang berikutnya, mekanisme diferensi peran dan perumahan lokal. Bab ini telah menyajikan penjelasan tentang mekanisme diferensiasi tertanam dalam sistem perumahan lokal untuk menghindari kekurangan dalam tentang etnis dan distribusi sosial teritorial. Selain itu, mengembangkan analisis secara dan geografi. Ini menunjukkan panorama yang sangat beragam di seluruh kota, antara kota dan wilayah metropolitan dan dalam kesetiaan kepemilikan perumahan, dan bagaimana caranya kekhususan sistem perumahan lokal memainkan peran dalam sosial pembagian teritorial dan spasial dalam setiap kasus. Selain itu, ini tercermin tentang bagaimana mekanisme ini dibedakan sepanjang sosial dan garis etnis. Mekanisme diferensiasi tertanam dalam sistem perumahan lokal berhubungan dengan prinsip sosial yang beragam stratifikasi, hubungan negara pasar, keluarga yang beroperasi secara berbeda di dalam rezim Portugil yang anti-liberal, rezim Spanyol konservatis, rezim Yunani, dan sistem industri Italia Utara. Yang berikutnya, mengubah masyarakat perkotaan. Di dalam kota kelas menengah dan atas, di pusat dan kepulauan, pemukiman pinggiran kota berkembang setelahnya tahun 1990-an, tetapi kecepatan dan tingkat proses ini berbeda antara kota. Pada saat yang sama, mekanisme baru diferensiasi sosial teritorial didorong oleh sistem perumahan saat ini dan agenda politik perkotaan lokal, dan ditingkatkan oleh proses sosial perkotaan, memicu bentuk-bentuk pemukiman baru marginalisasi potensial. Di wilayah metropolitan dan kota, mekanisme diferensiasi baru ini dihasilkan dari yang pertama, erosi bentuk produksi yang terjangkau dan akses pekerjaan pemilik. Yang kedua, penurunan tajam dari sektor persewaan terutama sisanya dan segmen terjangkau. Faktor pertama terkait dengan perumahan baru produksi, peningkatan harga tanah, dan ketergantungan pada sumber daya moneter. Yang keduanya, menyusulkan perubahan kepemilikan karena penghapusan kontrol sewa dan proses pembaruan, rencana rehabilitasi kota, dan gentrifikasi. Yang berikutnya, diaspora perkotaan. Besarnya ketimpangan perumahan yang meningkat ini tidak selalu terlihat karena cara di mana pemukiman etnis marginalisasi terjadi melalui desegregasi dan penyebaran di wilayah pinggiran. Dimensi metropolitan menjadi bagian penting dari pola pemukiman etnis yang pada gilirannya dan dapat memperkuat pemukiman sosial marginalisasi ketika pemukiman periferal memerlukan pengurangan akses ke prasarana dan pelayanan publik dan kualitas perumahan yang lebih buruk. Buku ini dimulai dengan paradoks yang pertama kali ditemukan di selatan kota-kota di Eropa. Mengapa segregasi pemukiman? Penurunan banyak di kota di mana ketimpangan sosial meningkat. Sekarang sudah jelas itu bukan paradoks secara intrinsik. Ini adalah pertanyaan yang salah. Sosial dan dimensi spesial segregasi tidak dapat dipertukarkan, dan hubungan antara konsentrasi spesial dan ketidaksosialan atau marginalisasi tidak linear tetapi kompleks dan mengambil berbagai bentuk. Di sini saya berusaha mencari jalur pertanyaan yang berbeda. Bagaimana cara menolak menjerat segregasi spesial etnis dari marginalisasi sosial, dan yang mana mekanisme, kondisi kontekstual, proses dan perubahan mendorong masing-masing tentang dimensi dan bentuk diferensiasi sosial. Pada intinya, dari pernyataan ini adalah pemahaman tentang segregasi sebagai suatu sistem, proses kontekstual yang tertanam dalam masyarakat luas. Prinsip-prinsip stratifikasi dan peran perhubungan negara pasar.
di organisasi pengaturan kesejahteraan, perumahan, perencanaan dan pertahanan sistem, bagaimana masyarakat diatur, dan bagaimana cara mereka berorganisasi, membedakan kelompok etis dalam istilah spesial dan sosial.